Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian firman Tuhan. Selama kita hidup di dunia ini, kita hidup dalam peperangan rohani. Dan kita semua pasti ingin mengalami hidup yang berkemenangan dalam peperangan kita selama hidup di dunia ini. Bagaimana supaya kita hidup berkemenangan dalam peperangan kita di dunia ini untuk mengalahkan dunia ini? Supaya kita berkemenangan dalam peperangan kita melawan dunia ini, kita harus punya kesiapan, persediaan. Sedia payung sebelum hujan, sedia pertahanan, sedia alat perlengkapan senjata perang, sedia benteng perlindungan. Dan untuk lebih mudah mengalami kemenangan, kita harus tahu siapa musuh kita dan bagaimana kekuatan dari musuh kita. Dan siapakah musuh kita yang sesungguhnya? Musuh kita adalah si jahat dan semua yang berasal dari si jahat dalam bentuk siasatnya yang harus dilawan dan dikalahkan. Musuh kita adalah dunia dan semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup yang bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Segala keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah yang membawa kepada kematian kekal adalah dari dunia ini. Dalam Alkitab dikatakan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi sangat jelas musuh kita bukan darah dan daging. Peperangan kita bukan untuk melawan manusia, tetapi peperangan melawan roh-roh jahat dan hanya bisa dikalahkan dengan kekuatan roh. Dan perlu kita perhatikan, musuh kita, si roh-roh jahat memakai orang-orang, bahkan orang-orang terdekat kita, untuk berperang dengan kita. Jadi kita perlu cerdik, berhikmat, bahwa musuh kita adalah si roh-roh jahat dunia ini, iblis dan kawan-kawannya. Iblis juga bekerja melalui orang-orang antikristus yang ada pada jemaat mula-mula, yang mana awalnya mereka juga berasal dari orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka dipakai iblis menjadi musuh di jemaat mula-mula. Kelompok antikristus ini yang kemudian disebut Gnostisisme, yang memberi pengajaran sesat bahwa Yesus tidak benar anak Allah. Apa yang harus kita lakukan untuk mengalahkan dunia ini? Kita harus punya kuasa di dalam roh, di dalam Kristus. Melalui hidup baru di dalam Tuhan, hidup terikat
percaya beriman kepada Kristus, kita dipenuhkan kuasa oleh Kristus di dalam roh, dan melalui kuasa ini kita dimampukan untuk mengalahkan dunia ini. Kepemilikan kita atas Kristus melalui iman percaya kita kepada Tuhan membuat kita berkuasa untuk mengalahkan dunia ini. Setiap orang percaya yang lahir dari Allah, artinya kita memiliki kuasa untuk mengalahkan dunia. Jadi tidak ada alasan kita menjadi dikalahkan oleh dunia ini. Kunci sukses kita dalam peperangan kita melawan dunia ini adalah hidup beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepemilikan kita atas Tuhan, itulah yang menjadi senjata yang membuat kita berkemenangan. Bukan diri kita, bukan kemanusiaan kita, bukan pengetahuan kita, atau kekuatan kita. Ribuan tahun yang lalu, Allah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, mati di kayu salib dan memberi kita kemenangan. Semua musuh-musuh kita sudah dikalahkan oleh Tuhan di kayu salib. Betapa agung kasih Tuhan kepada kita. Demi hidup kita yang berkemenangan, Dia berikan anaknya kepada kita supaya kita tidak lagi hidup ditipu oleh daya dunia ini. Kita patut mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Kita harus terus belajar hidup di dalamnya, belajar mengasihi Tuhan pada semua waktu. Saat kita semakin mengasihi Tuhan, kita menjadi fokus untuk tunduk taat kepada perintah-perintahnya, untuk hidup dalam kebenarannya. Saat kita memilih hidup benar di dalam Tuhan, dunia ini sudah kalah. Saat kita mengasihi Tuhan, hidup kita menjadi dimudahkan untuk hidup taat kepada perintah-perintahnya, untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Melakukan perintahnya bukan lagi menjadi paksaan atau beban, tetapi menjadi kebutuhan utama untuk hidup benar di dalam Tuhan. Melalui iman percaya kita kepada Tuhan, itulah yang mendorong kita untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan saat kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, di dalam rohnya, rohlah yang memimpin seluruh kehidupan kita pada jalan kebenaran Tuhan, sehingga menuruti perintah-perintah Tuhan itu menjadi tidak berat. Dan sepanjang perjalanan kita akan terus diperangi oleh musuh kita, dunia ini, supaya kita tidak menuruti perintah Tuhan, supaya kita tidak tunduk taat kepada Tuhan. Sebab dunia ini tidak suka jika kita hidup berkemenangan. Sebab dunia ini tidak suka kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Selama kita hidup sepanjang hari kita, 24 jam satu hari, kita berperang untuk memenangkan dua sisi kehidupan yang berlawanan. Dan pertempuran kita akan terus berlangsung antara yang baik dan yang jahat, antara hitam dan putih, antara yang benar dan tidak benar, antara Allah dan dunia ini. Pertempuran ini terjadi di alam roh, tetapi dunia ini, iblis memakai orang-orang sebagai alatnya. Sejak kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan, hidup percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengalami kelahiran baru dan pembenaran, kita diberi kuasa untuk menangkal setiap peperangan musuh. Oleh sebab itu, jangan pernah tinggal diam. Jangan bermalas-malasan. Pergunakan perlengkapan senjata Allah. Aktiflah, agresiflah, cerdiklah, berhikmatlah menghadapi serangan musuh. Tetaplah menetap di dalam Tuhan. Biarlah iman kita tetap menyala-nyala. Biarlah iman kita bertindak kepadanya dan tetap mengasihi Allah
dan taat kepada perintah-perintahnya. Jadikanlah iman percaya kita kepada Yesus yang lahir dari Allah sebagai sumber kekuatan kita. Dalam Alkitab dikatakan, akhirnya hendaklah kamu di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, melalui hidup baru di dalam roh, kita diberi kuasa untuk mengalahkan dunia ini. Bahkan peperangan kita adalah peperangan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Di dalam Kristus, di dalam iman kita kepada Kristus, ada jaminan kemenangan bagi setiap orang yang sungguh percaya kepadanya. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah takut dan gentar. Sekuat apapun dunia ini, iblis, setan dan kawan-kawannya, hempaskan melalui perisai iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, pemilik kekuasaan tertinggi di dunia ini, Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja. Di atas kendalinya lah segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Lawan dunia ini, iblis dan kawan-kawannya, melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Pastikan kita selalu memiliki kuasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan dengar ini, musuh kita tahu apakah kita sedang mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah atau tidak. Saat kita tidak sedang berpakaian perlengkapan senjata Allah, musuh kita akan menumpas kita. Saat itu juga sampai tumbang. Jadi sangat penting bagi kita untuk tetap mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita tetap di dalam Tuhan. Kita melekat di dalam Tuhan. Kita semakin kuat dan teguh mengimani Tuhan. Terus terhubung dengan Tuhan. Terus berbicara dengan Tuhan. Hidup dalam firman-Nya. Sebab Dialah kekuatan kita melawan dunia ini. Musuh kita tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan selalu cari cara untuk mengalahkan kita. Iblis tidak pernah tinggal diam. Dia sangat aktif, agresif, dan licik. Dalam Alkitab dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Untuk mengalahkan musuh, untuk mengalahkan dunia ini, kita harus tekun berdoa. Dalam Alkitab, kita belajar dari Daniel, 3 kali dalam sehari datang berdoa kepada Tuhan. Pemazmur datang berdoa 7 kali kepada Tuhan. Dan juga banyak tokoh Alkitab yang mengalami berkemenangan di dalam Tuhan, dalam ketekunannya, dalam berdoa kepada Tuhan. Artinya, kualitas hubungan kita dengan Tuhan sangat menentukan kemenangan kita melawan dunia ini. Untuk mengalahkan musuh, kita harus bersekutu dengan Tuhan. Kita harus bersatu dengan Tuhan. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Kita harus bermitra dengan Tuhan. Kita harus menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Kita harus selalu membawa kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dimanapun, kapanpun, dan apapun yang sedang kita alami. Saat Tuhan bersama kita, siapa lagi lawan kita? Iblis juga tidak berani mendekat. Alkitab berkata bahwa saat kita berlindung dalam naungan Tuhan, maka tidak ada kekuatan yang punya kuasa dan kendali atas hidup kita. Dan saat kita berkomitmen hidup percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui Roh-Nya, Tuhan akan menuntun kita untuk tunduk taat kepada perintah-perintahnya. Menuruti perintahnya bukan lagi sebagai paksaan atau beban, tetapi sebagai kebutuhan utama untuk tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mendorong kita
untuk hidup dalam kebenaran, dan tidak sempurna hidup kita jika tidak hidup dalam kebenaran Tuhan. Melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita lebih memilih untuk hidup bersyukur daripada hidup mengeluh. Melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita lebih memilih hidup mengasihi daripada hidup dalam kebencian. Melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita lebih memilih hidup memaafkan daripada hidup membalas dendam. Melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita lebih memilih hidup dalam damai sejahtera daripada hidup dalam kemarahan. Melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita lebih memilih hidup dalam kerendahan hati daripada hidup dalam keangkuhan hidup. Melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita lebih memilih hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh, daripada hidup dalam nafsu kedagingan. Melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita lebih memilih hidup memandang kepada Yesus daripada memandang kepada dunia ini. Dalam segala hal, melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita memilih hidup dalam kebenaran Tuhan, dalam tunduk taat kepada Tuhan, dan kita menjadi hamba kebenaran. Melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mengasihi Allah dengan tunduk taat kepada perintah-perintahnya, dengan berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran, bukan lagi hidup dalam ketidakbenaran, dalam kegelapan dunia ini. Hidup di dalam Tuhan, hidup yang berkemenangan, dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dalam kebenaran, dalam kebaikan, dalam kasih, dalam kerendahan hati, dan kita sesungguhnya telah mengalahkan dunia ini. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diberi kuasa sebagai anak-anak Allah untuk mengalahkan dunia ini. Dengan iman kita mengalahkan dunia ini dan roh-roh kejahatan. Dengan iman kita mengalahkan nafsu kedagingan, nafsu duniawi. Dengan iman kita dituntun dalam perjalanan kasih. Hidup di dalam kasih, hidup mengalahkan dunia. Sebab di dalam kasih ada kebenaran dan ada Tuhan. Bersama Tuhan kita diberi kuasa untuk menaruh semua musuh kita di bawah kaki kita. Dan kita adalah pemenangnya. Dan pastikan selalu perjalanan kita, perjalanan bersama Yesus untuk mengalahkan dunia ini. Tuhan beserta kita. Amin.